Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari kitab 2 Samuel pasal yang pertama ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya. Begitu juga semua orang yang menyertai dia. Mereka meratapi, menangis, dan berpuasa sampai waktu petang karena Saul dan Yonatan anaknya, dan karena umat Allah dan kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah berduka cita itu boleh. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada manusia yang kebal terhadap kehilangan. Baik itu kehilangan orang yang dikasihi, pekerjaan, relasi, atau harapan. Setiap kita pasti pernah, atau setidaknya kita akan mengalaminya suatu hari nanti. Dalam ayat ini rekan-rekan, Daud menerima kabar bahwa Saul Raja Israel dan Yonatan sahabat karibnya telah gugur di medan perang. Bagaimana reaksi Daud ketika ia mendengar akan berita ini? Ya, Alkitab mengatakan ia tidak menahan emosinya. Ia mengungkapkannya. Alkitab mengatakan bahwa dia merobek pakaiannya, mengoyakkan pakaiannya. Ya, ia menangis, dan bahkan bukan cuma menangis Bapak Ibu, tetapi dia juga berpuasa. Nah, yang menarik Bapak Ibu dari bacaan ini adalah bahwa Daud tidak hanya berduka cita karena Yonatan sahabatnya yang wafat, tetapi Daud juga berduka cita karena Saul, ya, raja yang selama bertahun-tahun mengejar dan mencoba membunuhnya. Namun demikian ketika raja itu wafat, Daud meratapinya. Nah, hal ini Bapak Ibu menunjukkan sebuah kedewasaan rohani yang luar biasa yang kita lihat dari seorang Daud. Dia tidak membenci musuhnya, ya, yang selama ini mengejar dan berusaha membunuhnya. Dia tidak membenci, dia tetap mengasihi sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari respon Daud ini saya belajar bahwa duka cita adalah bagian hidup yang sah dan sehat dari kehidupan orang percaya. Ya, Anda dan saya boleh berduka cita. Anda dan saya boleh sedih. Bahkan di dalam kisah ini Bapak Ibu kita melihat bahwa orang sehebat Daud pun tidak menyembunyikan kesedihannya. Di dalam budaya kita yang seringkali mendorong untuk cepat move on, kita mengajarkan bahwa menangis dan meratap, ya, adalah tanda kelemahan. Itu sebabnya kita seringkali, ya, berusaha menghindari duka cita. Kita seringkali berusaha menghindari ratapan dan tangisan. Namun dari kisah ini Bapak Ibu, kita kembali diingatkan dan diajar bahwa berduka cita, menangis, meratap adalah sesuatu yang boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Dari kisah ini Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa Daud tidak menari di atas kematian Saul. Meskipun ia punya alasan untuk merasa lega, sebaliknya ia berduka cita. Ia menunjukkan hati yang penuh dengan belas kasihan dan bukan dendam. Jadi duka cita yang kita ekspresikan Bapak Ibu, bisa jadi itu adalah salah satu bentuk kasih kita kepada orang yang kita kasihi. Itu sebabnya Bapak Ibu di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 15, di situ dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Itu sebabnya Bapak Ibu, kadang kita ingin cepat-cepat memberi nasihat atau penghiburan ketika orang lain berduka cita. Namun dari firman ini Bapak Ibu, kita kembali diingatkan bahwa ada kalanya di dalam kehidupan ini kita tidak perlu memberikan nasihat, atau kita tidak perlu memberikan penghiburan yang berlebihan.
Yang dibutuhkan oleh rekan-rekan kita yang sedang berduka adalah empati, di mana kita bisa menangis bersama-sama dengan mereka. Dan sekali lagi, berduka cita adalah bukan hal yang tabu di dalam iman Kristen. Jadi kalau hari ini, pagi hari ini, Anda sedang berduka, Anda sedang bersedih, akuilah semuanya itu di hadapan Tuhan. Itu bukan sebuah dosa. Dan biarkan Tuhan yang kembali menghibur Anda, menguatkan Anda, membangkitkan kembali iman kepercayaan Anda. Ya, Mazmur 51 berkata bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hatinya, dengan orang yang patah hatinya, dan Tuhan tidak pernah memandang hina. Apapun kondisimu hari ini, akuilah di hadapan Tuhan. Berduka cita bukanlah sesuatu yang salah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, dan kami bersyukur karena Engkau konselor kami. Kami boleh menghampiri Engkau dalam segala situasi hidup kami, bahkan di dalam kondisi duka cita sekalipun. Terima kasih buat kebenaran firman yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.